Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita ya tentang akhlak terpuji. Mungkin kemarin Bapak sudah minta kepada Ananda semua untuk membaca materi kita, tapi pada pagi hari ini Bapak akan berikan penjelasan ya. Mohon Ananda semua untuk memperhatikan dengan baik. Kita belajar tentang akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah ya. Ada qanaah, tasamu dan husnuzon. Mungkin bisa lihat di ringkasan materi yang ada di LKS mulai dari halaman 16. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita bahas adalah qanaah. Qanaah adalah merasa cukup atau menerima apa adanya segala usaha yang telah ia laksanakan. Jadi kalau seandainya kita sebagai seorang pelajar, maka kita yang misalkan sudah belajar mati-matian, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasil yang kita dapatkan, kita berharap misalkan dapat masuk 3 besar di kelas hasilnya, tapi ternyata belum juga dapat. Atau kita yang bekerja, kita jualan misalkan, kita berharap satu hari itu dapatnya banyak, tapi ternyata dapatnya itu sekedar cukup. Maka qanaah lah ya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan. Jadi kalau seandainya hari ini kita masih punya handphone Android doang, nggak punya handphone yang mahal, tapi sudah cukup untuk kita, ya sudah, merasa cukuplah dengan itu. Kalau seandainya hari ini kita baru bisa beli baju yang harganya 50 ribuan, nggak bisa beli baju yang harga 1 jutaan, 2 jutaan, nggak masalah. Yang penting sudah mencukupi untuk kebutuhan kita, sudah bisa menutup aurat kita dan seterusnya. Maka diminta kita untuk bersifat qanaah. Oke ya, qanaah merasa cukup dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Allah beri. Jadi nggak serakah, nggak rakus gitu ya. Itu adalah pengertian dari qanaah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tasamuh. Tasamuh itu bahasa kerennya adalah toleransi. Toleransi kepada semua umat manusia. Jadi kalau kita bagi tasamuh itu terbagi menjadi 2 ya. Tasamuh terhadap non muslim dan yang kedua tasamuh terhadap sesama muslim. Oke, kalau tasamuh terhadap non muslim sudah tahu, ini sering digembar-gemborkan ya. Kalau ada orang dari agama yang lain sedang beribadah, kita nggak boleh ganggu. Kalau ada tempat rumah ibadah milik umat lain selain umat Islam, kita nggak boleh rusakin. Selagi mereka sudah dirikan itu dengan syarat-syarat yang sah, maka nggak boleh kita ganggu. Jadwal mereka beribadah nggak boleh kita ganggu. Itu adalah kepentingan umat beragama. Jadi sesama umat beragama harus saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang dimaksud dengan tasamuh atau toleransi. Nah yang kedua, toleransi terhadap sesama muslim. Oke, ini yang sering kita salah ananda sekalian. Kalau umat lain beribadah, kita sering kali menghormati mereka. Kita nggak ada yang mau ganggu mereka, nggak boleh mengganggu mereka. Tapi sesama umat Islam, nih mungkin ananda sering melakukannya atau mungkin pernah melihatnya. Kawan sedang sholat dibecandain, diganggu supaya dia batal sholatnya dan lain-lain. Oke, ini menunjukkan sikap yang tidak baik. Itu bukan wujud tasamuh dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi ananda semua, kalau bisa bertoleransi kepada umat lain selain umat Islam, maka harusnya sudah bisa lebih toleransi lagi kepada sesama yang umat Islam. Ya, jadi begitu anak-anak sekalian. Nanti keterangannya, dalil-dalilnya Anda boleh lihat di buku kita ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah husnuzon. Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Ini materi kita terakhir dalam pertemuan ini ya. Husnuzon itu berbaik sangka, lawan dari suuzon. Kalau suuzon itu buruk sangka, ini husnuzon, berbaik sangka. Oke, berbaik sangka itu kita juga bisa definisikan menjadi 2 bahagian ya. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kalau Allah beri takdir kepada kita yang kurang menyenangkan, Allah beri kita ujian, Allah beri kita cobaan, maka husnuzon lah. Mungkin akan banyak sekali hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang kita hadapi saat sekarang ini. Mungkin akan banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan dalam problem-problem yang kita sedang jalankan sekarang ini. Jadi anak-anak sekalian, apapun ceritanya, kita yang punya orang tua yang sibuk luar biasa, husnuzonlah kepada Allah. Allah pilihkan kita orang tua yang seperti itu supaya kita kelak menjadi anak yang lebih mandiri. Oke, Allah berikan kepada kita cobaan hidup berupa ekonomi yang menghimpit misalkan. Mungkin Allah pengen kita menjadi orang yang survive, lebih kuat, lebih tegar untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kita ke depan ya. Jadi husnuzan saja, baik sangka kepada Allah. Apapun yang kita
dapati sekarang ini, apapun yang kita rasakan sekarang ini, berhusnuzonlah kepada Allah. Nah, yang kedua adalah husnuzon kepada sesama manusia. Nah, ini sering ya. Jangan kedepankan suuzon. Suuzon itu buruk sangka seperti tadi Bapak bilang ya. Nah, husnuzon lah. Jangan mentang-mentang nengok orang mukanya jelek, mukanya seram, lantas kita bilang dia kriminal. Belum tentu ya. Jadi husnuzonlah kepada sesama manusia, berbaik sangkalah ya. Contoh-contoh lebih banyak itu ada di buku kita, Ananda boleh cek, boleh lihat masing-masing. Kemudian juga dalil-dalilnya bisa dilihat di buku yang sudah kita miliki masing-masing ya. Baik Ananda sekalian, itu materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang akan datang. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.